Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Culture Academy Indonesia, kembali raih prestasi di ajang internasional. Oke, Hendry, ini tadi ajang Melbourne Bandung Innovation Series Pitch Competition 2021 ya. Ini kalau boleh tahu nih, awalnya kamu mengetahui ajang itu dari mana gitu? Oke, kalau soal informasi, saya itu sebenarnya dapat informasi dari kenalan-kenalan koneksi kita. Kita kan punya koneksi mulai dari investor, mulai dari rekan bisnis. Nah, itu memberikan saran kita untuk coba ikut kompetisi ini agar nanti bisa expansion, mempermudah kalian expansion ke Australia atau ke negara-negara lain kayak gitu. Oke, berarti ini udah dikenal di Australia juga ya Bu ya? Culture Academy, Go Internasional gitu. Oke, berapa lama nih persiapannya untuk mengikuti ajang ini? Kalau persiapan, kita kan udah sering kali ikut kompetisi, jadi kita persiapan ngalir saja. Ngalir aja ya. Lebih go with the flow. Biasanya kan sistem kebut 1 hari 1 malam. Malamnya aja bersiap-siap gitu. Sistem kebut semalam gitu ya. Iya, sistem kebut 1 malam. Apalagi ada Rahel. Makanya udah tinggal jalan aja gitu ya Bu ya. Luar biasa memang tim ini gitu ya. Tidak perlu persiapan banyak-banyak, sudah biasa. Sudah biasa. Disiapin dari 2 tahun lalu gitu ya Bu ya. Sampai sekarang gitu. Nah ini kalau ngomong-ngomong tujuan dari kegiatan ini sebenarnya apa sih? Gitu? Oke, kalau dari tujuan kegiatan dari topik yang diangkat dari kompetisi ini itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Melbourne dan Bandung, yaitu ada 4. Yang pertama itu untuk penyelesaian masalah COVID, penyelesaian entrepreneur di Melbourne dan Bandung, terus ada penyelesaian tentang kesehatan, terus ada juga tentang tata wilayah kota antara Bandung dan Melbourne. Oke, Bu Erika, ini kalau untuk mahasiswa yang mengikuti ajang-ajang lomba gini Bu, ini sebenarnya apa sih yang paling penting untuk diperhatikan gitu Bu sebelum mengikuti perlombaan? Yang paling penting itu niat ya Mbak ya. Niat ya nomor niat, 1. Niat, kemauan dan mau usaha. Kalau ada niat tapi nggak ada usaha juga nggak bisa gitu ya. Niat, percuma. Usaha kami di fakultas di Udinus cukup mendorong ya dan mensupport teman-teman gitu ya. Kalau yang semangat kami tapi teman-teman mahasiswa nggak semangat kan nggak bisa juga. Berarti harus sama-sama semangat gitu ya. Iya betul, niat dan usaha dari teman-teman mahasiswa yang kalau kemampuan hard skill, soft skill itu kan sudah bisa ya teman-teman mahasiswa Udinus itu sudah sangat luar biasa. Tapi niat dan mau usaha itu yang teman-teman harus selalu miliki ya. Kalau nggak pernah semangat, nggak pernah mau ya sulit ya, gitu gimana ya. gitu ya Bu ya. Kalau niat-niat dong juga nggak bisa gitu ya Bu. Harus ada usahanya. Usaha dan doa. Doa doang juga nggak bisa Bu. Harus ada usahanya gitu. Betul sekali Mbak. Betul ya. Oke, kalau masalah bimbingan gitu Bu, ini biasanya dilakukan berapa kali gitu? Mungkin dilakukan rutin 1 minggu berapa kali gitu nggak Bu? Kalau untuk tim Culture Academy karena memang sudah jalan gitu ya. Jadi kayak misalkan jadwal besok pagi ada pitching gitu ya, teman paling malamnya kita ngumpul dulu evaluasi sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih dalam posisi kita coaching dari awal ya seminggu bisa 2-3 kali ketemu sebelum teman-teman ikut kompetisi atau ikut presentasi nasional gitu ya Mbak ya. Tapi kalau yang sudah jalan seperti teman-teman Culture Academy ini memang persiapannya nggak yang ribet sekali, kecuali kalau kita ini mau ikut event yang luring gitu ya. Memang kemarin persiapannya cukup panjang ya waktu yang luring itu ya, yang kita dengan Kementerian Pariwisata. Kemenparekraf. Ya, Kemenparekraf itu memang persiapannya cukup panjang karena teman-teman ini ada ikut pitching dulu, kemudian ikut expo-nya. Nah, itu memang persiapannya cukup panjang. Tapi kalau teman-teman mahasiswa yang masih memulai persiapan kompetisi dari nol ya memang lebih intensif gitu ya pembimbingannya. Nanti kalau hambatan saat bimbingan untuk tim Culture Academy apa nih Bu? Nggak ada ya Bu ya? Kayaknya udah nggak ada kalau sekarang ya. Ada ya Bu, kalau sekarang udah lancar-lancar aja ya, Bu ya. Cuman kalau dulu di awal gitu paling hambatannya apa Bu kalau waktu di awal-awal dulu? Kalau di awal ini ya konsistensi dari teman-teman tim Culture Academy, karena waktu di awal teman-teman Culture Academy ini juga masih mahasiswa baru yang tentunya kelas kuliahnya itu juga sangat
padat sekali dan teman-teman masih posisi adaptasi dengan lingkungan kampus, lingkungan perkuliahan, sehingga waktu itu ya ininya belum kebentuk ya Mbak ya. Masih ya awal. skillnya belum terbentuk, soft skillnya belum terbentuk, kemampuan berkomunikasi juga belum Masih ini. terbentuk. Ya itu yang hambatan pertama. Kemudian kekompakan tim itu juga menjadi Masih satu. belum terlalu kenal banget juga kan Ya, ya, masih. betul. Iya. Ya, apalagi kemudian kita harus fully daring gitu kan. Nah, itu juga Betul. jadi hambatan ketika harus mengcoaching teman-teman untuk mau presentasi, untuk mau melakukan persiapan. Nah, itu juga menjadi satu hambatan. Tapi kalau sekarang mau offline mau online udahlah gitu. Udahlah gitu ya. Oke udahlah. aja gitu, kayak Tidak nyaman ada hambatan Hendriansyah ya, dan tim. Udah biasa gitu Iya. ya, udah lancar-lancar aja. Oke, Rahel, tadi ini kan yang bergabung dengan Culture Academy kan udah sekitar 700-an UMKM seperti itu. Nah ini untuk keuntungan dan manfaat nih yang didapatkan oleh UMKM yang bergabung dengan Culture Academy apa nih? Tadi kan seperti mention ya sama Henry, kita kan memang menyediakan kelas-kelas, 3 tipe kelas, dari Create Class, Accelerate, dan juga Scale Up. Nah, dari kelas tersebut memang kita giving different advantages gitu ya. Mungkin di kelas Create dan kelas Accelerate itu kita masih memberi margin 5% untuk ekspor, tapi kalau udah sampai di kelas Scale Up itu sudah di tahap 2% aja gitu. Dan masih banyak lagi karena kan dengan join di Culture Academy kita kasih mentoring session yang even one on one, jadi istilahnya punya consultation session ya dengan mentornya masing-masing supaya lebih detail lagi mereka bisa cerita tentang SMEs-nya, dan juga kasih live classes yang kayak apa ya, kayak di kelas gitu kan feel-nya, jadi biar mereka kayak oh itu this is what I need to do gitu. Dan kalau modul-modul lainnya juga itu adalah modul-modul yang sudah di-qualified sama Kemenparekraf sendiri, karena kan kita juga bekerja sama dengan banyak pihak, dan Kemenparekraf tuh udah sangat membantu banget dengan qualification modul kita dan mentors dan segala macam gitu. Oke, tadi kan ada mentor-mentor juga tuh. Nah, Yes. mentornya ini dari mana aja biasanya? Kalau mentornya tuh sebenarnya dari channelnya Hendry ya Hen ya. Dan itu memang sudah orang-orang yang well trained dengan SMEs dan arts and craft. Jadi ya kalau gabung di Culture Academy then no worries lagi lah ya. Pokoknya everything's good gitu. Oke, kalau persyaratan untuk UMKM yang mau bergabung tuh apa aja tuh? Sebenarnya syaratnya tuh nggak begitu apa ya, it's not exact gitu. Jadi tergantung, misalnya kalau orang yang mau start a business dari masih awal dan kayak mungkin baru mau nih, itu mereka nanti akan kami arahkan di Create Class. Terus misalnya sudah punya bisnis tapi pengen grow the business even bigger, ingin mengembangkan bisnisnya, itu akan diarahkan ke Accelerate. Dan kalau memang udah mau fokus di exporting, no problem di sisi productionnya ya, itu langsung ke si Scale Up Class ini. Gitu. Jadi lebih tergantung what you need, tergantung kalian ini butuh apa gitu loh. Jadi ditanyain dulu ya di awal Iya, ya. makanya apa sebelum yang kamu bergabung butuhin itu gitu. ada consultation sessionnya gitu. Oke, ada konsultasi dulu kayak ke dokter ya. Ya ibaratkanlah begitu Tapi lah butuh ya, biar Betul. nggak salah ruang gitu Betul. nanti. Oke, ini tadi ada 700 sekian UMKM. Ini kalau boleh tahu nih UMKM di bidang apa aja nih Hendry yang udah bergabung? Oke, jadi kita udah berjalan 2 tahun itu sebenarnya kita fokus ke UMKM kesenian, tapi di tahun 2022, next tahun ke depan kita akan mengekspansi market kita. Jadi kita nggak hanya di kerajinan, tapi kita masuk ke herbal dan makanan. Karena kita kemarin lihat, saya tercerahkan saat ikuti apresiasi kreasi Indonesia yang diselenggarakan Kemenparekraf kemarin. Saya sempat wawancara salah satu UMKM di sana. UMKM di sana itu dia produksi sebuah jamu, tapi dia jual jamu itu ke Tengkolak. Tengkolak itu jual jamu itu pakai merek Tengkolak itu. Jadi itu membuat kerugian untuk si produsen si UMKM-nya, dihabisin oleh Tengkolak itu. Nah, nantinya Culture Academy akan langsung menghubungkan buyer potensial dari UMKM langsung ke buyer ekspornya. Nah. Oke, bagus nih. Berarti mendapat pencerahan tadi Bu ya. Iya, Berarti dengan mengikuti ajang-ajang gitu dia tercerahkan. Jadi dengan mengikuti ajang berarti kamu bisa ini juga ya, tahu Dapat oh, insight iya. baru ya. Bisa buat ngembangin juga berarti ya Bu ya. Oh, bagus ini. Ini apa lagi nih selain itu nanti yang mau kamu kembangin gitu, ada nggak?
Iya, kita tadi pagi saya habis meeting dengan menjalin kerjasama dengan Dubes Korea. Tadi Wow. pagi sempat meeting untuk kerjasama dengan Dubes Korea, menjalin kerjasama untuk ekspor produk UMKM di Indonesia. Tadi ada dari kuliner, terus ada dari edukasi, dan nantinya kita akan merger antara kedua belah pihak bekerja sama dengan MOU, nantinya akan membantu UMKM Indonesia untuk bisa mencari buyer-buyer potensial di Korea ataupun di seluruh negara nantinya. Oke, keren banget ya Bu ya. Keren banget loh, produktif sekali Produktif. gitu. Dan iya, saya yang bukan orang tuanya merasa bangga Bu. Saya bangga kepada Muna gitu. Sebagai pembimbing Bu, bangga pasti Bu. Luar biasa Luar biasa bangganya. ya. Keren, dia berkembang terus, nggak stop gitu aja gitu Iya, ya Bu nggak ya. berpuas diri di satu Ter-challenge. kompetisi. Oh iya benar, tercambuk ya, Iya. tercerahkan, tercambuk ya, terchallenge gitu. Oke, ngomong-ngomong kalau di ajang ini tadi Melbourne, Bandung, ini berarti presentasi juga dong? Iya, gitu. Rahel ya? Iya. Oh Karena iya. Rachel. kebetulan kan in English ya, jadi memang ya bisa dibilang karena bahasa pertama juga, jadi it's not as hard for me. Tapi challengingnya adalah di saat questions mungkin ya, karena kan kadang questionsnya itu sangat random dan kadang Oke, ada sesi tanya jawab berarti ya? Iya, Iya. biasanya di pitching itu memang ada bagian tanya jawabnya, ada question and Nah, answer-nya. oke Rahel. Tanya jawabnya apa aja sih kemarin? Tapi kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.